Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar. Pada tahun 1970-an, pembangunan diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan per kapita sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, dan distribusi pendapatan kurang diperhatikan. Pada tahun 1990, pengertian pembangunan semakin berkembang, termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2000, mulai dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memikirkan tentang pemenuhan kebutuhan jangka pendek, akan tetapi sudah mulai mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Jadi, bisa dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu tahap pembangunan jangka panjang yang kompleks dan juga diimbangi dengan berbagai disiplin ilmu agar bisa memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan fundamental dari paradigma pembangunan konvensional, yaitu yang pertama, pembangunan berkelanjutan mengubah perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang. Kemudian, yang kedua, pembangunan berkelanjutan mengurangi posisi dominan aspek ekonomi dan lebih mempertimbangkan dan menyamakan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, skala preferensi individu menjadi indikator yang menentukan barang apa yang akan diproduksi dan melalui metode alokasi sumber daya yang seefisien mungkin. Keempat, pasar telah gagal dalam menangkap sinyal sosial dan lingkungan tidak diperhitungkan dalam harga pasar. Yang kelima, pemerintah harus bisa mengoreksi apa saja kegagalan yang dialami dalam kondisi pasar melalui kebijakan yang tepat. Kemudian konsep pembangunan berkelanjutan. Adapun konsep pembangunan berkelanjutan yang pertama atau pada fase pertama yaitu pertumbuhan ekonomi keberlanjutan ekologi. Pada fase kedua, pertumbuhan ekonomi keberlanjutan ekologi keadaan sosial. Kemudian pada fase ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi keberlanjutan ekologi keadaan sosial partisipasi politik dan sosial budaya. Djajadiningrat menyatakan bahwa dalam pembangunan yang berkelanjutan terdapat beberapa aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan ekologi. Keberlanjutan ekologi ini mengacu pada pemeliharaan kelestarian lingkungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Sibullah, NIM 2081976. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut adalah 1. Ekonomi. Pendekatan pembangunan dalam aspek ekonomi pembangunan berkelanjutan difokuskan pada peningkatan keahlian pekerja untuk meningkatkan daya saing dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, pembangunan berkelanjutan mendorong kerjasama ekonomi strategis dan peningkatan performa infrastruktur dasar seperti perumahan, air, jalan, hingga akses informasi. 2. Energi. Dalam penghematan energi menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu penerapannya adalah mengoptimalkan pembangunan bangunan dengan pencahayaan alami sebanyak mungkin. 3. Ekologi. Dalam pembangunan berkelanjutan diterapkan melalui lahan campuran dengan maksimal, memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau, sistem transportasi dan pembangunan saling terhubung, serta membatasi pemekaran kota secara berlebihan. 4. Equity atau pemerataan. Tujuan utama dari pembangunan yang berkelanjutan adalah pemerataan. Pemerataan dianggap bisa menekan disparitas ekonomi dan sosial, serta memberikan kesempatan yang sama dalam masyarakat. 5. Peran serta. Pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan peningkatan serta memaksimalkan peran serta dari masyarakat. Terdapat beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan dalam peran serta, yaitu A. Keadilan antar generasi, di mana setiap generasi memiliki hak untuk menerima serta menempati bumi dalam kondisi yang baik, bukan buruk akibat generasi sebelumnya.
B. Keadilan satu generasi, di mana beban permasalahan lingkungan harus ditanggung bersama-sama. C. Prinsip pencegahan dini. Bila terjadi ancaman yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak bisa dipulihkan, harus segera dilakukan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan. D. Perlindungan keanekaragaman hayati. Perlindungan keanekaragaman hayati artinya mencegah kepunahan dalam keanekaragaman hayati itu sendiri. Selanjutnya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. 11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Itu tadi presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.